Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jumria dengan NIM terakhir 015, kemudian Arianto Dwi Saputra dengan NIM terakhir 089, kemudian saya sendiri Farah Fauzia NIM terakhir 176 akan menjelaskan tentang dokumentasi dan legalitas. Yang pertama, dokumentasi. Data atau dokumen adalah segala jenis data atau dokumen baik tertulis maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Jadi, pengertian dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencairan, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan, dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Selain itu, dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Selanjutnya, instrumen dokumentasi pada transaksi perbankan syariah. Instrumen prosedur dokumen dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perbankan mengenai dokumen sebelum diberikan fasilitas kredit. Prosedur atau hal-hal yang diperhatikan oleh perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang anggunan berupa tidak bergerak adalah dengan cara menguasai dokumen atau bukti-bukti pemilikan yang sah dari barang tersebut. Yang kedua, barang anggunan berupa barang bergerak. Barang anggunan debitur harus dikuasai oleh bank secara fisik. Berikut dokumen-dokumen atau bukti-bukti pemilikannya. Jika penguasaan secara fisik dapat mengganggu kelancaran usaha debitur dan bank, maka minimum bank harus menguasai dokumen-dokumen atau bukti-bukti pemilikan yang asli, antara lain seperti bilet deposito, saham perusahaan, atau surat berharga atas anggunan tersebut. Yang ketiga, dokumen-dokumen atau bukti-bukti anggunan yang harus dikuasai oleh bank secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat H dan BP KB apabila anggunan berupa alat-alat berat yang memerlukan pendaftaran. Yang kedua, sertifikat tanah apabila anggunan berupa tanah. Kemudian yang ketiga, izin mendirikan bangunan atau IMB apabila anggunan berupa bangunan atau rumah. Bagi daerah yang belum mewajibkan adanya IMB, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pemda atau minimal camat atau dinas tata kota setempat bahwa di lokasi anggunan tidak atau belum diwajibkan adanya IMB. Kemudian yang keempat, surat kuasa notaril dari pemilik kepada debitur ataupun langsung kepada bank apabila barang-barang jaminan yang bersangkutan bukan milik debitur. Untuk daerah yang tidak terdapat notaris, camat, atau PPAT, maka surat kuasa harus ditandaskan atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kelima, invoice atas barang-barang yang dijaminkan apabila barang-barang yang dijaminkan tersebut adalah mesin-mesin atau peralatan pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legalitas. Legalitas adalah keabsahan dalam suatu tindakan. Sementara asas legalitas adalah asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang, mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana apabila belum ada perundang-undangan. Bahasa Latin dari asas legalitas adalah nullum delictum nulla poena sine privilege. Menurut Ruslan Saleh, asas legalitas memiliki 3 dimensi, yakni sebagai berikut. Politik hukum maksudnya perlindungan untuk anggota masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dan pihak pemerintah.
Yang kedua, politik. Menurut von Verbach, tindakan kriminal harus dicegah dengan cara adanya penulisan psikologis yang muncul dari rumusan-rumusan dari undang-undang serta ancaman. Yang ketiga, organisasi. Menurut C.F. Letrosne, undang-undang pidana itu tersebar di mana-mana sehingga sulit untuk menemukan. Maksudnya tak ada pola atau aturan yang jelas dengan batasan yang jelas untuk wewenang mengenai tindak pidana. Membuat tindakan kejahatan, hal ini namun tidak ditindak secara pidana. Sedangkan hukum pidana Islam, penerapan asas legalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk hukuman yang sangat berat dan mengganggu ketentraman masyarakat sehingga asas legalitas dilakukan secara sangat teliti dan hati-hati dan setiap hukuman dengan jelas tercantum. Yang kedua, untuk hukuman yang tidak terlalu berat, hukuman yang dipilih hakim atas tindakan yang dilakukan, maka asas legalitas yang diterapkan lebih longgar. Yang terakhir, untuk hukuman atas kepentingan umum, maka asas legalitas diterapkan lebih longgar lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akad dan aspek legalitas dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan semua perbankan syariah tidak akan terlepas dari proses transaksi. Dalam istilah fikih muamalah disebut akad. Ada beberapa asas akad yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah undang-undang perbankan syariah, yaitu yang pertama asas ridhoiyah atau rela sama rela. Ridhoiyah adalah bahwa semua transaksi yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah, harus didasarkan pada prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada dirimu. Atas dasar antara din, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itu sebabnya Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung kebatilan. Yang kedua adalah asas manfaat. Akad yang dilakukan perbankan dengan nasabahnya berkenaan dengan hal-hal yang membuahkan manfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, asas keadilan. Pihak yang bertransaksi, dalam hal ini adalah perbankan dan nasabah, harus diperlakukan keadilan. Dan yang terakhir, asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan harus memberi keuntungan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah di sini akan menjelaskan tentang contoh implementasi legalitas produk pada bank syariah. Studi kasus pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Amanah Ummah. Yang pertama, ada legalitas produk penghimpun dana atau funding pada BPRS Amanah Ummah yang di dalamnya terdapat produk tabungan ummah. Tabungan ummah ini merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah atau titipan nasabah kepada bank dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di bank syariah. Bank syariah diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut. Bila bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan atoya atau bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan kepada buku rekeningnya setiap bulan. Setoran awal pada tabungan ummah ini minimal 15.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal 10.000. Selanjutnya ada produk tabungan pelajar. Tabungan pelajar ini diperuntukkan bagi pelajar, santri, mahasiswa dengan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Setoran awalnya
minimal Rp 15.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000. Pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja. Yang kedua, ada legalitas produk dengan akad mudharabah, yang di dalamnya terdapat produk tabungan haji dan umroh, tabungan yang berfungsi untuk investasi dana bagi masyarakat yang akan melakukan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad mudharabah. Setoran awal tabungan haji dan umroh ini minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya sebesar Rp 50.000. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar biaya perjalanan ibadah haji atau sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan bank syariah. Selanjutnya ada produk deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini merupakan simpanan yang berupa investasi tidak terikat antara pihak ketiga dengan bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan penjanjian antara nasabah pemilik dana atau sohibul mal dengan bank yang sebagai mudharib atau pengelola dana. Jangka waktu tersebut adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, legalitas akad pada produk penyaluran dana atau financing, yang di dalamnya terdapat produk murabahah. Murabahah ini merupakan akad jual beli barang antara bank syariah dengan sebagai pemilik barang dengan nasabah, yang kesepakatan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati itu dikasih tahu di awal akad. Yang kedua ada produk istisna. Istisna ini merupakan akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dengan bank syariah dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank syariah akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Dan setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank syariah dengan harga yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada produk ijaroh. Ijaroh merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa yakni nasabah untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Selanjutnya ada produk ijaroh multijasa. Ijaroh multijasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijaroh multijasa ini, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh atau fee. Pembiayaan ijaroh multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada produk musyarakah. Musyarakah, produk yang menggunakan akad musyarakah atau produk yang menggunakan akad kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak sebesar partisipasi misal yang disertakan di dalam usaha. Selanjutnya ada produk rohan. Rohan di sini adalah seperti gadai emas syariah gitu. Ini akad penyerahan barang yang berupa emas dari nasabah atau rohin kepada bank syariah yang bertindak sebagai murtahin sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang. Selanjutnya ada produk qardul hasan dan qard. Qardul hasan merupakan akad pinjaman dana oleh nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardul hasan dananya bersumber dari infak dan sedekah, sedangkan qard yang bersifat umum dan qard haji ini bersumber dari modal atau laba bank. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.